Sama-sama kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Lebih dahsyat lagi dimanapun saudara, berikan tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berterima kasih kami boleh ada di malam Natal yang suci, yang kudus ini Tuhan. Kalau beberapa hari lagi kami akan melewati tahun 2020, masuk di tahun 2021. Kami rasakan bukan karena kuat dan gagah kami, betul tahun 2020 tahun yang berat, tahun yang banyak tantangan, tahun yang banyak kesulitan, bahkan tahun yang banyak kekhawatiran. Tapi kami melewatinya bersama dengan Tuhan. Kami percaya ada harapan akan hari depan, ada pengharapan di dalam Kristus. Harapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Di malam Natal ini kami bawa hati kami bawa keluarga kami bawa kehidupan kami. Sekalipun secara fisik kami tidak ada di gereja, tapi kami berterima kasih kami boleh ada di rumah kami masing-masing. Kami boleh berkumpul bersama dengan keluarga kami merayakan Natal. Satu hal yang istimewa, satu hal yang spesial. Kami percaya kelahiran Yesus tidak dapat dibatalkan oleh pandemi. Kelahiran Yesus tidak dapat dibatalkan oleh apapun juga. Bahkan keadaan sulit, keadaan sukar, bahkan pengkhianatan, rasa sakit, rasa kecewa tidak dapat menghalangi kelahiran Tuhan dalam hati dan pikiran kami. Kami terima hatimu, kami terima kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang telah Kau percayakan untuk melayani di ibadah malam Natal pada malam hari ini. Bukan dengan kekuatannya dia melayani umat-Mu yang kudus, bukan dengan hikmatnya dia melayani jemaat-Mu yang luar biasa, tapi biar dengan pertolongan dari Allah yang maha tinggi, biar pengurapan dari Allah yang maha kudus boleh mengurapi pelayanannya. Lidah bibir perkataannya Kau kuasai, setiap kata kalimat tanda kuasa mukjizat menyertai. Kami menolak perkataan yang sia-sia, perkataan yang bukan dari Tuhan kami patahkan kuasanya. Hikmat yang dari kerajaan surga mengalir dengan derasnya, mendidik, mengajar, memurapi setiap jemaat-Mu. Jaringan yang kami pakai disucikan, dikuduskan. Bahkan dimanapun umat-Mu berada, Allah Roh Kudus masuk ke dalam rumah mereka, masuk ke dalam kamar pribadi, masuk ke dalam setiap tempat mereka. Agar ketika kami melewati malam Natal ini, kami tidak sama waktu kami datang, waktu kami menonton. Kami pulang bawa berkat, bawa mukjizat. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sidang jemaat Allah yang siap diberkati firman Tuhan, sama-sama dengan bangga kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali saudara, dimanapun saudara berada pada malam hari ini. Suatu kehormatan buat saya bisa berdiri di mimbar Tuhan yang kudus ini dalam pelayanan yang penuh kuasa, pelayanan gereja Tiberias Indonesia. Terima kasih kepada Tuhan Yesus untuk kepercayaannya. Saya boleh memimpin ibadah malam Natal di tempat ini. Terima kasih kepada yang terkasih, Bapak Ibu Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Terima kasih kepada seluruh jemaat Allah yang ada di rumah saudara, Jakarta, daerah, dan di luar negeri sekalipun. Sekalipun saya nggak bisa lihat saudara, tapi terimalah salam dari mimbar ini. Shalom Tiberias. Haleluya. Lebih semangat lagi saudara. Shalom Tiberias. Shalom, Tuhan Yesus baik. Kasih colek kiri kanan saudara, katakan Tuhan Yesus mengasihimu. Ayo bilang saudara, karena kalau di rumah pasti aman ya saudara ya, kecuali orang gak kenal. Sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama saudara, dimanapun saudara berada, angkat Alkitabmu saudara. Mari piringmu taruh dulu di bawah, minumanmu taruh dulu di bawah, HPmu taruh dulu di bawah. Angkat Alkitabmu tinggi-tinggi di malam Natal ini saudara. Sama-sama angkat Alkitab saudara. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, di kamar, di perjalanan, sama-sama ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya Alkitabku ini adalah firman Allah yang hidup. Aku adalah sama seperti yang difirmankannya. Aku adalah sama seperti yang dijanjikannya. Aku yang terima firman Tuhan, hidupku tidak akan sama lagi. Yang percaya kita katakan amin. Sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik saudara, sekalipun kita tidak Natalan secara di gereja, bukan hanya saudara yang sedih, saya pun sebagai hamba Tuhan sedih sekali. Karena ini mungkin tahun pertama selama saya ikut Yesus, selama saya melayani kurang lebih dari tahun 2000 saudara. Ini pertama kalinya dalam perjalanan iman saya beribadah tanpa ada jemaat. Tapi kabar baiknya
pandemi tidak membatalkan kelahiran Yesus. Katakan amin saudara. Justru melalui pandemi ini Tuhan akan buat segala sesuatunya menjadi lebih indah. Sama-sama kita akan masuk dalam serial khotbah mengenai Natal. Kita masuk dalam part yang ketujuh atau bagian yang ketujuh dari Jesus Reasons for the Season. Yesus adalah alasan kita merayakan Natal. Saya masuk pada bagian yang ketujuh adalah The Three Wise Women of Christmas atau 3 gadis yang bijaksana dalam momen Natal. Biasanya kita suka dengar 3 pria yang bijaksana, 3 orang yang bijaksana. Biasanya orang menyebut sebagai orang Majus sekalipun tidak ada dasar Alkitab yang bilang mereka 3 saudara. Hanya disebut beberapa orang. Biasanya kita mendengar orang-orang yang bijaksana adalah laki-laki. Tapi hari ini kita mendengar 3 wanita yang bijaksana. Ngomong-ngomong 22 kemarin selamat Hari Ibu bagi seluruh wanita yang hebat di luar sana. Selamat Hari Ibu bagi setiap para orang tua single parents. Selamat Hari Ibu bagi setiap orang tua yang punya anak 5, 4, 7 dan sebagainya. Selamat Hari Ibu bagi setiap anak-anak muda perempuan yang coming soon akan menjadi seorang ibu. Dan selamat Hari Ibu bagi setiap saudara yang menyaksikan acara live streaming Gereja Tiberias Indonesia. Ada 3 kebenaran firman Tuhan sedikitnya. Ada 3 kebenaran firman Tuhan mengenai 3 wanita yang bijaksana. 3 wanita bijaksana ini disebut mereka bijaksana karena mereka melakukan 3 pilihan yang bijaksana. Dikatakan mereka disebut sebagai wanita yang bijaksana karena mereka memilih melakukan 3 keputusan. 3 perbuatan atau 3 tindakan yang akan memberkati kehidupan wanita tersebut. Kalau saudara melakukan di malam Natal ini 3 tindakan yang dilakukan oleh perempuan ini, maka saudara akan melihat 2021 tahun yang akan sangat memberkati saudara. Katakan amin. Saya pernah bilang dalam khotbah saya, apa sih masa depan? Masa depan adalah kumpulan dari keputusan-keputusan yang kita ambil hari-hari ini. Saudara ingin hebat melihat masa depan? Pilih cara memperbaiki keputusan. Karena ketika saudara memutuskan hari ini mungkin saudara nggak mengalami efeknya. Kalau hari ini saudara memutuskan untuk setia, mungkin saudara akan mengalami kerugian dalam waktu yang singkat. Kalau hari ini saudara memilih untuk belajar di saat teman-temanmu main-main, mungkin saudara akan kehilangan kesenangan yang teman-temanmu alami. Atau kalau hari ini mungkin saudara memilih menabung di saat banyak orang menghamburkan uangnya di Natal ini, mungkin saudara mengalami sedikit ketidaknyamanan. Hari ini mungkin saudara memilih untuk tidak ikut teman-teman saudara yang pesta Natal tapi tidak ada Yesus dalam sana. Mabuk-mabukan, minuman keras, perzinahan, percabulan. Saudara tidak mengikuti mereka. Mungkin hari ini saudara dianggap sebagai orang yang kuper, kurang pergaulan. Mungkin saudara sebagai dianggap orang yang terlalu lebay dan sebagainya. Tapi keputusan yang saudara ambil untuk Tuhan tidak akan rugi buat saudara. Katakan amin dulu saudara. Kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ada 3 wanita yang bijaksana di Alkitab. Yang pertama namanya Elisabet saudara. Elisabet. Siapa dia? Kita buka dasar kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas 1 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Injil Lukas 1 ayatnya yang kelima sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Karena hanya 3 ayat, mari kita baca bersama-sama. Saya minta tolong untuk teman-teman yang ada di tempat ini, sama-sama baca dengan saya. 1, 2, 3, ya. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya siapa? Elisabet. Ayat yang ke-6 saudara, sama-sama kita baca, klik. Keduanya dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. 8 sama ayat ke-7 sama-sama kita baca. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet apa? Mandul, dan keduanya telah apa? Lanjut umurnya. Saudara baca nanti di rumah, karena waktu saya nggak banyak. Saudara baca perikop mengenai ini, sangat memberkati saya. Alkitab katakan ada sebuah perempuan atau seorang, sebuah itu barang ya. Ada seorang perempuan keturunan dari Harun, artinya keturunan orang benar. Namanya Elisabet.
Alkitab katakan mereka adalah orang yang benar. Zakaria adalah imam. Elisabet adalah keturunan dari Harun. Jadi dua orang benar ini menikah. Dua orang yang cinta Tuhan ini menikah. Dua orang yang melayani Tuhan ini menikah. Dua orang yang hidupnya benar ini menikah. Zakaria dan Elisabet. Alkitab katakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Bukan di hadapan manusia. Benar di hadapan manusia belum tentu benar di hadapan Allah. Benar di hadapan Allah sekalipun manusia menganggap kita salah. Kemenangan akan Tuhan sediakan. Lebih baik benar di hadapan Allah daripada benar di hadapan manusia. Saya orang yang percaya kalau saudara berkenan di hadapan Allah. Musuhmu sekalipun Tuhan akan ubah mengasihi saudara. Katakan amin. Pada malam Natal ini jangan cari perkenanan manusia. Pada malam Natal ini jangan cari perkenanan dari atasanmu. Carilah perkenanan dari Tuhan. Tadi Ibu Gembala Sidang dalam renungan Natal. Saya sangat diberkati. Apa perkataan Ibu Gembala Sidang? Jangan demi diterima oleh dunia. Saudara dan saya meninggalkan Tuhan. Jangan demi saudara dianggap oleh dunia. Anak-anak muda, jangan supaya karena saudara dianggap cantik oleh teman-temanmu, engkau pakai baju yang bikin kelihatan kemana-mana gitu. Gambaran yang Tuhan ciptakan sama saudara. Laki-laki di tempat ini, jangan demi saudara diterima oleh dunia, saudara melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Allah. Karena saya mau bilang sama saudara, dunia beserta dengan istrinya akan mengalami ke akhirnya. Tapi Tuhan beserta dengan firman-Nya tidak akan pernah berakhir. Yang ingin saya highlight pada malam hari ini, Zakaria dan Elisabet, Alkitab katakan keduanya adalah orang benar di hadapan Allah. Hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Dengan tidak, apa saudara? Bercacat, orang benar. Hidup menurut segala perintah Allah dan ketetapannya dan tidak bercacat. Apa hasilnya? Ayatnya yang ke-8, ayat yang ke-7. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Kalau saudara baca ayat yang ke-6 dengan ayat yang ke-7, nggak nyambung Pak, nggak nyambung Bu. Mereka cinta Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan. Mereka tak bercacat di hadapan Allah. Mereka hidup benar di hadapan Allah. Apa hasilnya? Mandul. Apa hasilnya? Mereka tidak punya keturunan. Apa hasilnya? Mereka tidak mengecap kebaikan Tuhan dalam masa kehidupan mereka. Elisabet memiliki 1001 alasan untuk komplain sama Tuhan. Elisabet memiliki berjuta-juta alasan untuk bitter sama Allah. Elisabet memiliki alasan untuk apa? Meninggalkan Tuhannya dan berkata, apa bagianku ikut Tuhan? Kalau saudara hidup ngaco dan saudara nggak mengalami berkat, saudaranya masih suka marah sama Tuhan. Kenapa saya nggak diberkati? Padahal ngaco hidupmu. Ini orang benar hidupnya. Ini orang tidak bercacat di hadapan Allah. Hidup menurut segala dan ketetapan Tuhan dengan tidak, apa saudara? Dengan tidak bercacat. Ayat ke-7 bilang apa? Tetapi mereka mandul. Saya mau bilang sama saudara, selama kita tinggal di dunia, nggak akan ada yang sempurna. Saudara lihat cuaca. Cuaca nggak jelas, musim hujan, musim panas jadinya. Panas jadinya hujan, angin nggak jelas. Karena semua yang di dunia telah mengalami kehancuran. Hanya di surga yang sempurna. Selama saudara di bumi, sekalipun saudara cinta Tuhan. Sekalipun saudara setia kepada Tuhan. Sekalipun saudara melayani Tuhan. Akan menghadapi yang namanya tantangan. Saya suka sekali respon dari Elisabet. Elisabet tidak marah sama Tuhan. Elisabet tidak kecewa sama Tuhan. Elisabet tidak emosi sama Tuhan. Ini ujian yang gak main-main Bapak Ibu. Ini ujian yang gak sembarangan. Hidupnya benar. Hidupnya sungguh-sungguh sama Tuhan. Cinta Tuhan. Gak bercacat dalam kehidupannya. Tetapi Alkitab katakan apa? Mereka mandul. Jangan karena engkau gak melihat apa yang saudara doakan. Membuat engkau meragukan Tuhan. Saya mau bilang sama saudara, apa yang bisa kita pelajari. Saya taruh dalam suatu slide saya, dikatakan demikian. Living for God dikatakan doesn't guarantee your life free of hurt. Hidup buat Tuhan tidak menjamin bahwa kehidupan saudara bebas dari rasa sakit.
Ada banyak orang berpikir ikut Tuhan gak punya masalah. Ada banyak orang berpikir ikut Tuhan bebas dari masalah. Tapi saya mau bilang sama saudara, yes, kapan bebas masalah? Di surga. Kapan bebas yang namanya rasa sakit? Di surga. Pak Pendeta, saya ikut Tuhan, kok saya malah dikecewakan? Bagus. Pak Pendeta, saya udah melayani, tapi kok malah saya menangis setiap malam? Bagus. Karena kenapa? Melalui air mata, melalui proses, melalui rasa sakit, Tuhan sedang membentuk saudara dan saya. Katakan amin. Saya bisa berdiri di mimbar ini, Tuhan proses saya. Ikut Tuhan jadi pendeta, bukan gak punya masalah. Ada banyak orang berpikir pendeta gak punya masalah. Mereka pikir hari Minggu langit terbuka, pendeta turun dari surga. Haleluya, haleluya. Pendeta khotbah, amin, buka lagi, naik lagi. Haleluya, enak kita kalau begitu. Gak bayar listrik, gak bayar tagihan, dan sebagainya. Tapi pendeta punya masalah. Anak Tuhan juga punya masalah. Kalau hari ini engkau bertanya-tanya, Pak, saya udah hidup benar Pak. Pak, saya udah setia sama Tuhan. Pak, saya udah benar-benar sungguh-sungguh sama Tuhan. Kenapa banyak masalah? Saya mau bilang sama saudara, Tuhan sedang mendewasakan kita. Katakan amin. Saya percaya pandemi ini mendewasakan saudara dan saya. Katakan amin dulu. Kita lihat mengapa, apa yang membuat Elizabeth disebut sebagai wanita yang bijaksana. Sama-sama kita baca dulu. Lukas 1 ayatnya yang ke-13. Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-13. Sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elizabeth istrimu akan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia. Apa saudara? Yohanes, terjemahan bahasa Inggrisnya ayat 13 mengatakan demikian. Your persistence prayer have been here. Doamu yang konsisten. Doamu yang tanpa henti. Doamu yang tak jemu-jemu telah didengar Tuhan. Apa yang bisa kita pelajari? Mengapa Elizabeth disebut sebagai wanita yang bijaksana? Yang pertama saya catat dalam slide saya. Karena Elizabeth lebih mempercayai rencana Tuhan daripada memilih untuk kepahitan. Elizabeth memilih percaya. Tolong ditampilkan poin yang pertama. Elizabeth was blessed because dia memilih untuk mempercayai rencana Tuhan dibanding untuk memilih mengalami pahit. Elizabeth bisa parah sama Tuhan. Elizabeth bisa kecewa sama Tuhan. Elizabeth bisa bilang begini, Tuhan yang ngaco punya anak. Yang hidupnya gak benar punya anak. Orang yang hidupnya mabok, zina, cabul bisa punya anak dengan gampangnya. Mungkin saudara bertanya hal yang sama hari ini, tapi dalam konteks yang berbeda. Tuhan, saya jaga hidup. Kenapa orang itu yang gak jaga hidup malah lebih tinggi posisi daripada saya? Tuhan, selama pacaran saya gak aneh-aneh. Tapi kira udah menikah, kenapa Tuhan gak kasih saya keturunan? Itu yang aneh-aneh. Malah dengan gampangnya kasih. Jangan pernah bandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan iri sama orang fasik. Jangan iri sama berkat orang. Jangan pernah bandingkan jalan hidupmu dengan jalan hidup orang lain. Karena yang namanya comparison, perbandingan akan membunuh kita. Elizabeth punya berbagai macam alasan untuk marah sama Tuhan. Tapi Elizabeth memilih untuk apa? Persistency prayer. Berdoa sama Tuhan. Saya tahu. Kadang-kadang bagi wanita, nilai mereka di zaman dahulu ribuan tahun yang lalu diperhitungkan berdasarkan berapa anak yang bisa mereka lahirkan melalui kandungan mereka. Bagi mereka dikatakan bahkan dalam salah satu kutipan dalam kitab Talmud, 70 salah satu orang yang dianggap tidak diberkati, salah satunya orang yang tidak punya keturunan. Hari ini saudara yang sedang menanti keturunan, hari ini kau yang hidup dalam kesucian, dalam kekudusan, Allah akan bayar lunas kesetiaanmu sama Tuhan. Allah tidak akan pernah permalukan saudara, katakan amin. Kita baca dasar kebenaran firman Tuhan, Injil Lukas 1. Sama-sama kita lihat ayatnya yang ke-20. Injil Lukas 1 ayat yang ke-20. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Dan tidak dapat berkata-kata
sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi. Karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada, garis bawahi, perkataan Tuhan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Taruh dalam hati saudara, perkataan firman Allah, perkataan Tuhan, nubuatan pendeta, penumpang tanganan pendeta atas saudara. Penumpangan tangan pendeta atas usaha saudara. Penumpang tanganan pendeta atas kandungan saudara. Penumpang tanganan saudara atas rumah yang saudara idamkan. Penumpang tangan saudara atas usaha yang saudara harapkan. Bahkan pokok doa yang saudara setia tulis setiap ibadah. Bahkan setiap doa yang malam-malam saudara doakan, istrimu gak tahu, suamimu gak tahu. Bahkan setiap doa setelah kau habis perjamuan kudus. Bahkan setiap doa yang hanya kau bisa ucapkan melalui air mata. Alkitab katakan demikian, perkataan Tuhan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Dimanapun kau di rumah, taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu, bilang perkataan Tuhan akan nyata kebenarannya pada waktunya. Amin. Akan nyata. Apapun itu. Whatever it is. Apapun. Apapun. Tak terbatas. Rumah pribadi kah? Kesehatan kah? Jabatan kah? Apapun your heart desire. Tuhan tahu. God's know. Tuhan tahu. Yang pertama. Mengapa? Makanya saya mau bilang sama saudara. Kita lihat Lukas 24. Sama-sama ayatnya Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-24, 25. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Istrinya mengandung dan ayat yang ke-25, yuk sama-sama kita baca dengan bangga. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia, lebih semangat lagi dong. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku. Di mana? Sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Inilah suatu perbuatan Tuhan. Ganti kata bagiku dengan nama saudara. Inilah suatu perbuatan Tuhan bagi Gideon. Bagi keluarga Gideon. Sekarang ia berkenan menghapuskan aib Gideon, aib keluarga Gideon di depan orang. Ketika Tuhan menjawab doamu, semua air matamu gak ada sebanding, gak terbanding, tidak akan sejajar, tidak akan sesuai dengan kemuliaan di hari Tuhan menjawab doa saudara. Semua ejekan orang, semua khawatir, ketakutan, kekecewaanmu tidak sebanding ketika Allah menjawab doa saudara. Ini malam Natal, jangan main-main sama Tuhan. Tuhan bisa jawab doamu. I speak to your spirit. Saya ngomong sama roh saudara, saya tahu, saya rasakan dalam roh saya. Beberapa orang sedang menantikan Tuhan, beberapa mereka menjadi lemah, beberapa mereka mulai kecewa, beberapa mereka dikuasai ketakutan. Beberapa mereka mulai mempercayai perkataan-perkataan dunia. Bahkan beberapa mereka mulai mundur dari Tuhan. Tetapi Allah, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Saya sama istri saya suka begini kadang-kadang. Kalau lagi ada masalah, kalau lagi takut, kalau lagi khawatir. Kita suka bilang gini, ada istri saya di sini. Saudara, saya bilang kita doa, Tuhan lakukanlah suatu tanda kebaikan bagi kami. Tunjukkanlah bahwa Engkau mengasihi kami. Cuman ngomong gitu doang, God is my witness. Dan tiba-tiba gak tahu dari mana, ada sebuah, gak selalu perkara besar. Cuman ada suatu perkara kecil yang cuman saya sama istri yang tahu. Kayak seakan-akan Tuhan tuh jawab, cuman mau bilang sama kami berdua bahwa aku sayang sama kamu. Aku cinta sama kamu Gideon. Aku mengasihi istrimu Amanda. Keluargamu berharga di hadapanku. Kalau keluarga saya berharga di hadapan Tuhan, keluargamu juga Pak. Keluargamu juga Bu, yang di Manado, di Medan, Surabaya, Bandung, dimanapun saudara berada. Malam Natal ini engkau bisa minta sama Tuhan, lakukanlah suatu tanda kebaikan bagiku Tuhan.
Lakukan satu tanda kebaikan. Dan kau akan terkejut. Kau akan terkejut. Kau akan kagum dengan cara Tuhan menghapus air matamu. Jangan buru-buru bilang 2020 tahun yang hancur. Tahun yang mengerikan. Masih ada 5 hari, masih ada 6 hari. Masih ada kurang lebih mungkin 7 sampai 6 hari. Allah gak lebih, Allah gak butuh 1 hari, persekian detik. Dia bisa ubah hidup saudara. Kalau engkau mau percaya malam ini, Allah akan menghapus aibmu di depan orang banyak. Allah sedang menyediakan bangku VVIP untuk musuh-musuhmu. Untuk apa Pak Pendeta? Untuk menonton tangan Tuhan yang kuat mengangkat saudara. Kasih tepuk tangan dulu yang luar biasa bagi Tuhan kita. Elizabeth cuma minta anak, tapi Tuhan kasih lebih dari anak. Saya ulang sekali lagi, Elizabeth cuma minta keturunan, tapi Tuhan kasih kepada Elizabeth apa? John the Baptist, Yohanes Pembaptis. Yang Yesus katakan dalam Injil Matius, Markus, tidak ada orang yang lebih besar dari dia. Yohanes Pembaptis yang membuka jalan bagi Yesus. Yohanes Pembaptis yang berteriak di padang gurun. Elizabeth cuma minta anak, tapi Tuhan kasih dia lebih dari anak, nabi besar. Mungkin kau cuma minta pasangan hidup, tapi Tuhan kasih engkau bukan hanya pasangan hidup, tapi penolong, pendoa syafaat. Mungkin hanya engkau cuma minta rumah, Tuhan pokoknya rumah deh Tuhan. Tuhan kasih bukan hanya sekedar rumah. Tuhan kasih rumah yang lebih dari bayanganmu. Mungkin kau hanya sekedar berdoa. Tuhan saya pengen pokoknya siapa aja deh. Pokoknya laki-laki siapa aja deh. Pokoknya jadi pasangan hidup. Karena engkau udah hopeless gitu. Tapi Tuhan kasih pria yang cinta Tuhan. Lebih. Saya selalu bilang dalam pelayanan saya. Hukum dijawab lebih. Ikut Tuhan gitu. Hukum dijawab lebih. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan dan kita pikirkan. Seperti kuasa yang ternyata di dalam kita. Bekerja, Efesus 3 ayat yang ke-20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak. Malam hari di malam Natal, Elizabeth hanya meminta anak. Tapi Allah kasih dia Yohanes Pembaptis. Yang kedua, siapa wanita yang bijaksana? Yang pertama adalah Elizabeth. Yang kedua, kalau engkau ada orang hari ini yang bernama Elizabeth, engkau harus jadi orang yang bijaksana. Engkau kalau hari ini nama baptismu Elizabeth, engkau harus lebih memilih percaya sama Tuhan daripada percaya kepada perkataan dunia. Yang kedua, siapa wanita yang bijaksana? Sama-sama kita baca Injil Lukas, sama-sama kita lihat. Injil Lukas 1 ayatnya yang ke-26 sampai dengan ayatnya sama-sama kita baca ayatnya yang ke-38. Karena banyak ayat kita baca bergantian. Saya baca ayat yang ke-26, saudara baca ayat yang ke-27, demikian seterusnya. Baca saudara ya, sekalipun saya tidak melihat, mata Tuhan melihat saudara. Mantap jiwa. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yang bernama Nazaret. 27 saudara. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." 29. Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." 31 saudara. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut anak Allah. Dan sesungguhnya Elizabeth anakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38 dengan lantang sama-sama kita baca. Kata Maria,
sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Saya minta tolong sama saudara yang di rumah yang ada di tempat ini, ganti kata Maria dengan kata saudara. Kita baca sekali lagi di akhir penghujung tahun 2020 ini. 1, 2, 3, ya. Kata, ayo sama-sama 1. Ini diem-diem aja. Jadi halo shalom. Tolong dibantulah saya di sinilah ya. 38, 1, 2, 3. Kata Gideon, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu apa? Saya baru baca buku tentang yang namanya Maria dan saya to be honest baru tahu tadi malam, lebih tepatnya tadi siang. Maria ketika sedang hamil mengandung, dia seorang perawan. Usianya ditebak para ahli teolog sepakat 15 tahun. Paling top 17 tahun. Saudara, can you imagine? Dapatkah kau membayangkan beban anak semuda itu tiba-tiba nggak tahu dari mana malaikat muncul dan bilang, "Hai, shalom Maria, engkau yang dikasihi Tuhan." Kalau cuma salam doang enak, apa jawabnya? Engkau akan mengandung anak darah, namai dia Yesus. Saudara bisa bayangin nggak otak saudara? Saudara bisa bayangin nggak logika saudara? Nggak tahu dari mana saudara lagi enak-enak 15, 17 tahun. Mungkin zaman sekarang lagi asik TikTok. Lagi gitu. Lagi TikTok enak-enak tiba-tiba malaikat muncul. Saudara lagi TikTok gitu. Tiba-tiba malaikat ikut juga di belakang. Kalau ada jemaat pada jungkir balik. Oh gitu. Kadang nggak ada aja nih. Ya kan tiba-tiba malaikat bilang, "Hai." Hai apa tadi? Bantulah, tolonglah. Hai. Kita doa lah COVID segera berlalu lah ya. Iya ini biar rame lagi nih gereja ya. Hai, kau yang dikasihi Tuhan. Malaikat udah pergi. Saya bayangin jadi Maria ya. Gue ngomong apa sama Yusuf ya? Yusuf lagi makan gitu. Iya kenapa Mar? Gini Zup, iya kenapa? Aku mau ngomong apa aja aku dengar buat kamu. Gitu kan, biasa kan remaja-remaja gitu kan. Gini Sup, aku hamil. Hah? Masih gitu kan, hah gitu. Aku kan gak pernah ngapa-ngapain kamu, siapa yang ngamalin kamu? Terus jawab Maria gini, Roh Kudus Sup. Yusuf bilang, anak mana itu Roh Kudus? Tongkrongan mana tuh dia? Saya pengen saudara memahami mengapa Maria disebut sebagai orang yang bijaksana. Karena di usia yang 15-17 tahun dia harus menanggung beban ini. Dia harus mengandung seorang bayi. Dia gak ngerti. Dia cuma dapat yang namanya visitation. Kunjungan dari malaikat. Dia akan mengandung seorang anak. Saya selalu bilang dalam hidup saya. Kadang-kadang Tuhan cuma ngomong satu kalimat. Dia gak kasih terlalu banyak yang namanya informasi. Dia cuma bilang sama saudara percaya. Tapi dalam perjalanan iman kita, dia gak kasih tahu banyak hal. Dia cuma bilang percaya. Sama seperti Maria. Allah cuma bilang kau akan mengandung. Kasih namanya Yusuf. Kasih namanya Yusuf. Yesus. Itu bapaknya Yusuf. Kasih namanya Yesus. Tapi malaikat tidak bilang sama dia. Kamu akan begini, begini, begini. Enggak. Dia cuma dikasih informasi yang gak terlalu banyak. Tapi Maria berkata apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan kedua sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Enggak tahu banyak. Terlalu mudah. 15, paling top 17 tahun. Tapi mau percaya sama Tuhan. Enggak tahu banyak. Terlalu mudah. Tapi percaya sama Tuhan. Buat apa tahu banyak? Cukup dewasa secara usia, tapi gak percaya sama Tuhan. Buat apa lama di gereja, tahu banyak, tahu firman, banyak dengar kesaksian. Tapi ketika Tuhan panggil dia, gak mau percaya. Gak berani melangkah ikut Tuhan. Saya bayangin Maria menghadapi ejekan dari teman-temannya. Maria keluar dengan hamil perut gede.
Zaman sekarang aja hamil di luar nikah akan jadi bahan perguncingan. Apalagi zaman dahulu. Hamil di luar nikah. Bayangin apa yang Maria tanggung. Apa yang Maria hadapi. Bagi saudara gampang karena saudara duduk di rumah saudara yang nyaman. Saudara nggak mengalami itu. Tapi bagi Maria orang akan menganggap dia insane Pak. Orang akan menganggap dia gila. Karena hamil di luar nikah 15-17 tahun. Tetapi saya suka sekali apa jawab Maria ketika dia berkata bagaimana mungkin. Malaikat ngomong sama dia apa jawab Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Injil Lukas 1 ayat 37. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut apa yang Tuhan inginkan. Mengapa Maria disebut sebagai wanita yang bijaksana. Yang pertama dikatakan Elisabet karena Elisabet lebih mempercayai janji Tuhan daripada memilih untuk pahit atau khawatir. Yang kedua mengapa Maria disebut sebagai wanita yang bijaksana. Saya tulis dalam slide di situ. Dikatakan karena Maria lebih memilih untuk percaya kepada perkataan Tuhan daripada percaya kepada ketakutannya. Maria berhak untuk takut. Maria berhak untuk khawatir. Maria berhak karena apa yang dia alami lebih real daripada apa yang malaikat sampaikan. Apa yang dia lihat, apa omongan orang lebih real daripada firman yang kita baca. Bahkan gunjingan orang, fitnahan orang, jebakan orang, sakit penyakit yang kita alami lebih real rasanya dari iman yang kita simpan dalam hati. Tapi Maria lebih memilih untuk apa? Percaya. Dia berjalan dengan iman. Karena kesetiaan Maria, Tuhan memilih Maria untuk menampung yang namanya alam semesta. Kalik langit dan bumi, Allah itu sendiri ada dalam kandungan Maria. Maria perempuan yang sederhana, tapi mau turut sama Tuhan. Maria saya mau bilang di sini kalau ada perempuan, kalau engkau dengar firman Tuhan hari ini. Mungkin kau merasa engkau gak cantik. Mungkin kau merasa engkau bukan orang kaya. Mungkin kau merasa pakaianmu gak branded seperti teman-temanmu. Mungkin kau merasa engkau kurang putih, kurang tinggi dan sebagainya. Mungkin kau merasa engkau gak mungkin kepilih dan sebagainya. Karena engkau merasa rendah diri. Tapi kalau engkau punya hati untuk Tuhan. Tuhan bisa pakai hatimu yang bagi orang itu kecil. Tuhan bisa pakai hatimu seluruh dunia. Allah katakan bumi adalah tempat pijakan Allah. Surga adalah tatanya. Tapi Allah memilih berdiam di dalam kandungan Maria melalui yang namanya karya Roh Kudus. Untuk lahir yang namanya Yesus. Allah paling senang pakai orang-orang yang gak dianggap dunia. Allah paling suka. Apa hobinya Tuhan? Pakai orang yang gak diperhitungin sama dunia. Apa kesukaannya Tuhan? Dia akan pilih orang yang sombong, orang yang merasa mampu, orang yang merasa bisa, Tuhan gak pakai. Tapi orang yang merasa Tuhan, aku tuh gak bisa, aku tuh gak mampu. Terlalu banyak orang yang lebih hebat dari aku. Tuhan bilang aku pakai kamu. Tapi pakai yang itu doang? Enggak, aku pakai kamu. Itu lebih mampu dari saya, aku pakai kamu. Aku gak bisa nyanyi, aku gak bisa khotbah, aku gak bisa kerja, aku gak begini, aku pemalu, aku penakut, aku gak bisa ngomong, aku pakai kamu. Agar ketika aku pakai kamu, yang pertama orang tahu. Bukan karena kuat gagah kamu, tapi karena aku. Yang kedua agar orang tahu, agar kamu juga tahu. Tahu apa? Kalau nanti engkau dipakai Tuhan tinggi luar biasa, kau gak punya alasan untuk sombong. Gak ada, you have no reason at all. Karena engkau tahu, semua yang kau punya datang dan berasal dari Tuhan. Saya renungin ayat ini. Saya renungin bahwa apa yang Maria hadapi, ngeri. Apa yang Maria hadapi gak mudah. Tapi Maria percaya kepada perkataan malaikat itu. Perkataan Tuhan melalui malaikat. Maria lebih memilih mempercayai perkataan malaikat melalui perkataan Tuhan melalui malaikat daripada memilih ketakutannya. Hari ini apa ketakutanmu? Tadi saya baca di detik.com, virus varian terbaru dari Inggris yang bergerak lebih cepat, menular lebih cepat 10-100 kali lebih cepat daripada virus yang ada sudah di Singapura. Ada banyak orang bilang 2021 akan menjadi tahun yang lebih berat dari tahun 2020. Ada banyak para ahli, para orang-orang paranormal, orang pintar bakal bilang 2021 ada banyak guncangan bla 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 bla. Tapi saya mau bilang, kalau kita dikasih tahu waktu kemarin 2019
Ada orang bilang sama kita 2020 akan ada virus yang mati jutaan, virusnya begini, akan ada kerusuhan segala macam. Saya yakin saudara nggak akan berani ngadepin 2020. Saya yakin saudara pasti akan mundur kalau dikasih tahu semuanya. Tapi Tuhan nggak kasih tahu semuanya. Tuhan hanya menuntun saudara day by day. Hari demi hari. Kita nggak perlu tahu banyak. Yang perlu kita tahu yang memegang dunia Tuhan saya namanya Yesus. Yang perlu kita tahu Tuhan sudah ada di tahun 2021. Yang perlu kita tahu bahwa kalau dulu Tuhan tolong, 2021 Tuhan pasti tolong. Kita nggak perlu tahu in detail. Kita nggak perlu tahu detail. Bahkan seringkali kalau kita tahu cuman buat kita takut. Seringkali kalau kita tahu cuman buat kita kecewa. Kadang-kadang ketidaktahuan itu berkat loh. Kadang-kadang kita tahu ada orang ngomongin kita malah bikin kita jadinya pahit. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu orang itu ngomongin kita tetap baik sama dia. Kadang-kadang kita nggak tahu itu lebih baik daripada kita tahu tapi mencuri damai sejahtera kita. Kita nggak perlu tahu apa kata orang 2021. Yang perlu kita tahu Tuhan Yesus tetap sama. Dulu, sekarang, selama-lamanya. Kasih kemuliaan, tepuk tangan buat Tuhan kita. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa 3 wanita yang bijaksana? Hari Minggu besok atau hari 25 saya akan masuk dalam serial bagian yang ke-7. 27 bagian yang ke-8 dan seterusnya. Saudara, saya sudah menyiapkan khotbah sampai 2022 disuruh istri saya. Kemarin dia bilang sama saya, sayang kan Natal nih 25, nyiapin khotbah dong buat 25. Iya, buat 27 sekalian sayang, 27 sekalian 30, 31, 1. Dipikir gampang kali buat khotbah ya saudara ya. Jadi saya bilang, iya sayang aku akan buat 2021, 2022 khusus buat kamu. Ini kalau ada jemaat ketawa-ketawa nih, yang ketawa cuma istri saya. Untung pulang sama saya, kalau di rumah gak dibukain. Yang ketiga, siapa wanita yang bijaksana? Yang pertama Elisabeth. Mengapa Elisabeth disebut sebagai wanita yang bijaksana? Yang pertama saya mau bilang ya, kalau wanita dalam Tuhan ngeri. Kalau wanita hatinya secantik penampilan, ngeri. Tapi kadang-kadang ya mukanya doang yang cantik. Hatinya kotornya minta ampun. Jangan cuma make upmu yang ditebelin. Jangan cuma alismu yang dilurusin. Hatimu yang bengkok lurusin dong. Makan tuh ayat. Ya kan? Oh wanita ya, saya mau bilang ya. Laki-laki yang dikaruniai wanita pendoa, laki-laki paling beruntung di dunia. Laki-laki yang dikaruniai penolong yang setia, laki-laki paling hebat itu. Itu laki-laki, sekalipun dia gak pinter-pinter amat. Tapi kalau wanitanya pendoa, saya jamin jadi orang besar. Tapi kalau itu laki-laki pinternya minta ampun, tapi perempuannya bukannya penolong tapi penodong, perongrong, saya jamin gak kemana-mana tuh laki-laki. Apa buktinya? Lihat Bapak Ibu Gembala Sidang. Bapak Ibu dan Gembala Sidang pasangan yang saling melengkapi. Perbedaan bukan untuk memisahkan, tapi perbedaan untuk memperlengkapi, untuk saling mengisi. Bapak dan Ibu Gembala Sidang, mereka orang yang bagi saya the whole package semua di situ. Saya sama istri saya kami terus berusaha untuk apa? Walaupun every couple is different. Tapi kami terus berusaha untuk meniru apa yang Bapak Ibu Gembala Sidang lakukan. Kasih mereka satu dengan yang lain. Satu dengan yang lain saling mendoakan, saling mensupport. Satu dengan yang lain saling percaya. Dan mereka firm sama panggilan Tuhan dalam hidup kita. Saya berdoa untuk para keluarga di tempat ini. Pak, Bu, sering-seringlah berdoa bersama. Sering-seringlah hancur hati bersama. Ada berkat di situ. Ada berkat di situ. Yang ketiga, yang terakhir. Siapa wanita yang bijaksana? Yang pertama adalah Elisabeth, karena dia lebih memilih untuk mempercayai rencana Tuhan daripada ketakutannya atau kepahitannya. Yang kedua Maria, karena Maria lebih mempercayai yang namanya perkataan Tuhan daripada ketakutannya. Yang ketiga, siapa wanita yang bijaksana? Yang ketiga, wanita yang bijaksana. Yuk sama-sama kita baca dasar kebenaran firman Tuhan. Injil Lukas 2, kita lihat dulu ayatnya yang ke-25.
Kita lihat atau langsung lompat saja saudara. Karena waktu saya nggak banyak. Karena habis ini kita mau renungan Natal. Injil Lukas 2. Kita lihat dulu saudara ayatnya yang ke 20. Sebentar saudara saya lihat. Oh ayat yang ke-36. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Yuk sama-sama kita baca. 3, 2, 1, ya. Dan sekarang ia janda berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah siang dan malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. 38 sama-sama kita baca. Dan pada hari itu ketika datang ia ke situ mengucap syukur kepada Tuhan Allah. Berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Saudara baca ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-35. Di situ ada seorang nabi kecil namanya Simeon. Simeon adalah seorang nabi yang diberi janji oleh Allah. Dia gak akan mati sebelum dia yang namanya melihat seorang Mesias. Melihat Mesias bagi bangsa Israel. Ketika Simeon dia digerakkan oleh Roh Kudus, dia datang ke bait Allah, dia melihat yang namanya bayi itu. Ketika dia melihat bayi itu, dia bersuka cita. Ketika dia melihat bayi itu, di tempat itu ada seorang perempuan namanya Hana atau Ana. Dia melihat perempuan itu dan dia bersuka cita. Alkitab katakan Hana ini baru ditinggal atau sedang mengalami yang namanya grief, yang namanya duka cita. Yang namanya kekecewaan, yang namanya kepahitan. Karena suaminya sudah meninggal kurang lebih 7 tahun lamanya. Dikatakan suaminya meninggal, ya sudah sangat lanjut usia. Tapi sekalipun dia mengalami kehilangan, ayat yang ke-37 memberi kita informasi yang menarik. Dikatakan ia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Kepahitan, kebencian, kekecewaan, kerugian, kegagalan bukan menjadi alasan untuk kita meninggalkan rumah Tuhan. Bukan karena saudara sedang sakit, bukan karena saudara sedang kecewa, bukan karena saudara sedang kehilangan, membuat engkau merasa engkau gak harus ke rumah Tuhan. Ana, dia walaupun ditinggal oleh suaminya, walaupun dia sudah janda, lanjut usianya. Apa firman Tuhan berkata? Sekalipun dia seorang janda, dia tidak pernah meninggalkan bait Allah. Siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Ayat yang ke-38 dikatakan bahwa berbicara dan mengucap syukur kepada Allah. Dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Israel. Sama-sama bilang sama saya, berbicara kepada semua orang. Sama-sama bilang sama saya tentang Yesus. Mengapa Ana disebut sebagai wanita yang bijaksana? Yang ketiga, yang terakhir. Karena Ana lebih memilih to focus on God's presence. Tidak fokus kepada kehilangannya. Dan dia lebih memilih untuk berbicara kepada semua orang tentang Yesus. Ada orang berbicara kepada semua orang bukan tentang Yesus. Tentang apa? Kejelekan orang lain. Ada orang berbicara ke semua orang bukan tentang Yesus. Tentang apa? Udah tahu belum si ini begini? Udah tahu belum si ini begini? Atau ada orang berbicara kepada semua orang bukan tentang Yesus. Tentang apa? Tentang rasa sakitnya. Gue tuh sakit banget tau gak? Gue tuh kecewa banget tau gak? Tapi Ana sekalipun suaminya meninggal, tapi dia memilih untuk apa? Tidak meninggalkan bait Allah. Siang, malam, berdoa, berpuasa. Dia fokus bukan kepada kehilangannya. Dia fokus kepada presence of God. Dia nggak fokus kepada, dia nggak meratap lama-lama. Kenapa kau ambil suamiku? Kenapa aku janda? Aku siapa yang menolong aku? Kenapa begini. Iblis mau itu yang saudara lakukan. Tapi Ana siang, malam di hadirat Allah. Berdoa, berpuasa. Ana setiap ketemu orang, apa yang diceritain?
Suamiku mati, enggak. Aku ditinggal, aku janda, enggak. Apa yang Ana ceritain? Aku lihat seorang bayi yang dijanjikan untuk membawa kelepasan bagi bangsa Israel. Namanya Yesus. Besok Natal. Menurut statistik Badan Gereja seluruh Indonesia, versi Gideon Simanjuntak, Natal adalah jemaat di mana banyak orang yang gak pernah gereja muncul. Istilahnya Kristen Paskah, Kristen Natal, Paskah Natal datang. Selebihnya di mana? Nafas kata orang benar, Natal dan Paskah. Natal dia muncul, Paskah dia muncul. Hari lain muncul. Di mana? Diskotik. Di mana? Dugem. Saya suka bingung ya. Untuk ke kantor bela-belain. Untuk makan ke restoran yang katanya happening, yang instagramable, bela-belain. Untuk ke suatu tempat, bela-belain. Bangun subuh demi lihat sunrise. Naik gunung rela-rela demi lihat matahari terbit. Padahal lupa, matahari terbit karena Tuhan. Besok Natal, ajak teman-teman ke gereja. Ceritain soal Yesus. Bilang sama dia, ke gereja yuk. Jam berapa? Jam 2 siang. Kenapa jam 2? Karena gue yang khotbah. Ada pendeta, kita datang. Saya sakit, datang jam 10 pagi, bukan malam ya. 10 pagi. Gembala sidang pendeta Pak Aryaji. Ibadah. Ayo. Bawa sebanyak mungkin jiwa. Berhenti membicarakan sakitmu. Berhenti membicarakan kekuranganmu. Berhenti membesar-besarkan perbuatan suamimu kepada orang lain. Dan mulai membesar-besarkan Tuhan. Allah yang ajaib. Saya berdoa agar Natal, malam Natal tahun ini, gak ada jemaat, tapi membuat saudara dan saya menjadi pribadi yang berbeda. Dan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Terimalah sembah kami. Tetap dalam hadirat. Fokus sama Tuhan. Ini malam yang ajaib Pak. Ini malam yang luar biasa. Ini malam yang berbahagia. Saya berikan saudara beberapa saat untuk berdoa sama Tuhan. Kekudusan dari yang maha tinggi turun mengalir. Masuk ke dalam rumah tangga. Menahirkan semua yang najis. Mengganti semua ketakutan, kekhawatiran dengan sukacita dari Tuhan. Ayo doa Pak. Ayo doa Bu. Anak-anak muda, ayo doa. Malam ini putuskan untuk bertobat. Malam ini buang dosamu, buang kepahitan, buang kebencian, ketakutanmu dan bilang Tuhan, aku kembali kepadamu. Aku bertobat. Pribadi lepas pribadi, bahkan setiap mereka yang hadir di gereja ini. Tuhan panggil engkau. Tuhan mau dengar suaramu. Terima kasih untuk gerejamu yang suci dan kudus ini. Terima kasih untuk Natal yang sekalipun dalam keadaan yang sederhana. Tapi justru dalam kesederhanaan itulah Yesus lahir ke dunia. Di palungan, dalam keadaan serba terbatas Tuhan lahir. Biar dalam keadaan yang sederhana ini Tuhan lahir. Kembali lahir dalam hati kami. Kembali jadi Tuhan. Kembali memimpin kehidupan kami. Rasanya kami gak mau berhenti menyembah-Mu. Rasanya kami terus mau menangis. Membasahi kaki-Mu dengan air mata kami Tuhan. Bagimu hormat, bagimu pujian kemuliaan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Di
Malam Natal ini kami bawa korban ucapan syukur kami. Tidak seberapa di hadapan-Mu, tapi kami mau memberi yang terbaik dengan limpah syukur sebab Tuhan baik dalam hidup kami. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, sucikan, kuduskan persembahan umat-Mu agar layak untuk memperlebar kerajaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati saudara.